UFC 273. Khamzat Chimaev sebagai petarung yang pada saat itu dianggap calon petarung bintang terbesar bagi masa depan MMA, dipasangkan dalam oktagon melawan petarung asal Brazil, sekaligus mantan penantang sabuk Gilbert Burns. Pertarungan ini dianggap sebagai ujian terbesar Chimaev, karena Burns adalah petarung pertama di peringkat atas yang ia hadapi. Sebelumnya, banyak penggemar mempertanyakan apakah Chimaev dapat mempertahankan dominasi dan kecepatannya saat menghadapi lawan dengan pengalaman dan keterampilan setara seperti Burns. Namun dari sisi para fans, nampak tidak ada keraguan bahwa Khamzat akan mendominasi pertandingan dengan relatif mudah. Dalam 4 pertandingannya di UFC, Khamzat mengakhiri 3 pertandingannya hanya dalam 1 ronde, di mana laga pertamanya diakhiri pada ronde kedua. Di ronde awal, Chimaev menunjukkan agresivitasnya seperti biasa. Ia langsung bergerak maju, berusaha menekan Burns dengan striking dan grappling khasnya. Chimaev bahkan berhasil melakukan takedown pada Burns dan menahannya di lantai, menunjukkan kemampuan grappling yang seringkali dianggap sebagai keunggulannya. Namun Burns, yang juga memiliki latar belakang Brazilian Jiu-Jitsu, mampu bertahan dengan baik dan mencegah Chimaev memanfaatkan posisi dominan untuk meraih kemenangan cepat. Meskipun tidak diakhiri di ronde pertama, jelas ronde tersebut berakhir dengan dominasi dari Chimaev. Namun pada ronde 2, Gilbert Burns kembali ke dalam pertandingan. Ronde kedua menjadi salah satu ronde terbaik dalam sejarah UFC karena intensitas dan kebrutalan pertukaran serangan antara kedua petarung tersebut. Chimaev terus menekan Burns dengan kombinasi pukulan, tetapi Burns mulai menemukan ritme serangannya, berhasil mengenai Chimaev dengan serangan yang kuat yang membuat Chimaev sedikit goyah. Ronde ini berakhir dengan intensitas tinggi dan banyak yang memperkirakan Burns berhasil memenangkan ronde kedua ini. Dan akhirnya di ronde 3, kedua petarung saling memberikan tekanan terakhir, namun Chimaev terlihat sedikit lebih unggul dalam hal kontrol dan akurasi serangan. Lalu setelah 3 ronde tersebut, Khamzat Chimaev dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan juri dengan skor 29-28. Meskipun menang, banyak dari para fans yang menontonnya menganggap bahwa keputusan juri salah, dan yang seharusnya menang adalah Gilbert Burns. UFC 279. Khamzat Chimaev ditunjuk untuk mengisi main event melawan veteran sekaligus legenda UFC yang sangat dicintai oleh para fans, Nate Diaz. Pertandingan ini sudah dianggap sebagai pertandingan terakhir Nate Diaz dalam organisasi UFC dikarenakan kontraknya yang sudah habis. Oleh karena itu, dari pihak UFC sendiri tampak enggan melepas Diaz begitu saja tanpa laga besar terakhir yang menguntungkan organisasi mereka. UFC pun dianggap oleh banyak pihak mencoba dalam tanda kutip memberi makan Nate Diaz kepada serigala dengan cara memberikan lawan yang dianggap ia tidak akan bisa kalahkan, yaitu Khamzat Chimaev. Namun, pada malam timbang badan, Chimaev gagal memenuhi batas berat badan kelas welterweight dengan selisih besar, mencapai 7,5 pounds di atas batas. Hal ini membuat UFC harus mengambil keputusan cepat, dan mereka akhirnya mengubah seluruh susunan pertandingan. Diaz tidak jadi melawan Chimaev, tapi dipasangkan melawan Tony Ferguson. Sementara itu, Chimaev diberi lawan yang berbeda, yakni Kevin Holland. Kali ini Khamzat berhasil mengatasi lawannya dengan cepat, dengan mengamankan kuncian di ronde 1 yang membuat Kevin Holland menyerah. Namun meski udah menang dengan performa dominan, tampak banyak fans yang sangat tidak puas dengan tindakan Khamzat. Para fans tersebut menuduh Khamzat tidak cukup profesional dan tidak menghormati perencanaan dari UFC dan persiapan dari Nate Diaz sendiri. UFC 294. Dengan masalah berat badan yang berulang, Chimaev akhirnya memutuskan naik ke divisi middleweight. UFC pun menyambut baik keputusan ini, terlebih karena divisi menengah masih memerlukan bintang-bintang baru. Namun, sebelum mendapatkan kesempatan untuk merebut gelar, UFC memberikannya ujian berat dalam bentuk Paulo Costa, seorang calon penantang juara asal Brazil, sekaligus petarung yang sudah cukup berpengalaman dalam divisi tersebut. Namun, sekitar 2 minggu sebelum pertandingan, Paulo Costa mengundurkan diri akibat cedera. Lawan Chimaev lalu digantikan menjadi mantan juara kelas welter, sang petarung asal Nigeria, Kamaru Usman. Sebagai seorang petarung welterweight yang menerima pertandingan ini 2 minggu sebelum laga, tentu banyak yang memprediksi bahwa Khamzat akan menyelesaikan Usman dengan cepat. Di ronde pertama, Khamzat jelas mendominasi Usman. Bahkan, beberapa bisa membuat argumen bahwa Khamzat layak mendapatkan skor 10-8. Namun pertandingan akhirnya berlangsung selama 3 ronde penuh, di mana Khamzat nampak sangat kelelahan dalam akhir ronde ketiga. Seperti biasa, para fans kembali mengkritik performa Khamzat tersebut.
Meski ia resmi memenangkan pertandingan, akibat keputusan juri, muncul banyak pertanyaan mengenai kemampuan kardionya untuk bertahan selama 5 ronde. Apalagi, fakta bahwa Usman berhasil membawa tantangan besar melawan Khamzat dalam 2 minggu persiapan. UFC Abu Dhabi. Khamzat Chimaev dijadwalkan untuk melawan salah satu middleweight paling mengerikan sepanjang sejarah, sekaligus penjaga gerbang dari divisi ini dan mantan juara, Robert Whittaker. Namun sekali lagi, Khamzat menuai kontroversi dikarenakan keputusannya mengundurkan diri kira-kira 1 minggu sebelum pertandingan resmi dijalankan akibat sakit parah. Lawan Whittaker diganti menjadi prospek muda asal Dagestan, Ikram Aliskerov. Namun, kurangnya pengalaman Aliskerov membuatnya terpaksa di-KO oleh Whittaker pada ronde 1. Para fans dari Whittaker ramai menyerbu Khamzat, mengatakan bahwa melihat dari performa Whittaker subuh itu, Khamzat sangat beruntung tidak melawan Whittaker. Begitulah kira-kira rangkuman yang cukup panjang akan menurunnya rasa antisipasi para fans terhadap Khamzat Chimaev, yang dulunya dianggap sebagai calon juara 3 divisi pertama dalam UFC, malah terlalu banyak menumpuk kontroversi dan kekecewaan, sehingga sudah banyak penggemar yang tidak tertarik lagi dengan trajektori karirnya. UFC 308. Robert Whittaker yang telah berhasil mengalahkan Ikram pada saat itu didorong oleh para fanbase MMA luar sebagai kandidat utama selain Strickland untuk menantang demi gelar juara middleweight melawan Dricus du Plessis. Ia juga telah dipersiapkan sebagai petarung cadangan apabila Israel Adesanya memutuskan untuk mengundurkan diri dalam UFC 305 di Australia kemarin. Namun Whittaker memilih keputusan yang cukup mengejutkan para fans. Ia memilih untuk mengatur ulang pertandingan melawan Chimaev dalam kandang Chimaev sendiri di Abu Dhabi dalam ajang UFC 308. Alasannya adalah sebagai berikut. Ia mengatakan bahwa menurutnya pihak UFC akan sangat senang apabila Khamzat menjadi juara. Namun, dirinya akan lebih senang lagi apabila ia bisa merusak rencana mereka. Ia mengatakan bahwa jika dirinya berhasil mengalahkan Khamzat, maka tidak akan ada tanda tanya lagi tentang kelayakan dirinya untuk menantang demi sabuk gelar juara. Perlu diingat bahwa Chimaev masih tidak terkalahkan dengan rekor 13-0 menuju pertandingan ini. Namun sekali lagi, para fans memperlakukannya sebagai petarung yang sudah melewati masa primanya. Selama build-up menuju pertandingan ini, kedua petarung menunjukkan tekad tinggi. Whittaker menyatakan bahwa ia akan menghentikan takedown Chimaev dan mempunyai kelelahan. Ia menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk bergulat dengan Chimaev sama sekali dan akan meng-KO-nya. Sedangkan Chimaev tampak lebih tenang dari sikap biasanya. Lihat saja penampilannya, sampai-sampai banyak di sosmed yang membuat meme bahwa Khamzat tampak seperti seorang autor buku atau seorang dokter. Banyak yang berspekulasi bahwa hal ini mungkin berhubungan dengan fakta bahwa setelah pertandingan ini, ia perlu kembali ke Swedia untuk menjenguk anaknya yang berumur 1,5 tahun yang menjalani operasi. Namun berkomentar mengenai pertandingan, ia secara percaya diri mengatakan bahwa ia tidak yakin pertandingan akan berlangsung 5 ronde penuh. Ia menegaskan bahwa ia datang ke sini untuk menghabisi seseorang dan bahwa dirinya masih tidak tahu bagaimana rasanya kalah, sedangkan Whittaker dengan rekor 27 kemenangan dan 7 kali kalah sudah berpengalaman dalam kekalahan. Pertandingan ini merupakan ujian paling penting dalam karir Khamzat Chimaev sejauh ini. Kekalahan dari Whittaker akan menjadi noda pertama dalam rekor tak terkalahkannya. Namun lebih dari itu, kekalahan akan membuktikan bahwa seluruh hatersnya ternyata benar, bahwa dia hanyalah orang yang dilebih-lebihkan, bahwa ia tidak memiliki stamina, dan bahwa dia tidak akan menjadi juara. Akhirnya waktunya tiba, di mana kedua petarung berada dalam oktagon dan semua pintu dikunci. Tak berselang lama setelah ronde 1 dimulai, Khamzat langsung melancarkan serangan takedown yang berhasil. Whittaker mencoba bertahan dari ancaman kuncian Khamzat, namun Khamzat sambil masih berada dalam posisi dominan, mulai melancarkan serangan lutut dan pukulan. Sebenarnya, dalam satu momen, Whittaker berhasil lepas, namun Khamzat tidak membiarkannya keluar dan memulihkan diri, dan terus menekannya yang berujung pada takedown lain yang berhasil. Akhirnya, setelah berselang beberapa saat, Khamzat berhasil mengatur kuncian di bagian rahang Whittaker yang membuatnya segera menyerah. Dalam foto yang disebarkan setelah laga, tampak jelas bahwa kuncian Khamzat tersebut memberikan kerusakan signifikan pada rahang Whittaker. Setelah bertahun-tahun, akhirnya semua yang meragukan kembali percaya lagi. Setelah laga ini, sudah tidak ada keraguan lagi bahwa Khamzat akan menjadi penantang gelar middleweight. Yang menjadi masalah adalah Sean Strickland yang terus-menerus meminta agar dirinya yang diberikan kesempatan melawan du Plessis terlebih dahulu. Sebenarnya, Khamzat menurut gua lebih layak apabila ia bersedia melawan Dricus du Plessis pada awal tahun depan. Namun dari pernyataan Strickland sendiri,
Pertandingan antara dirinya melawan Du Plessis sudah disetujui secara verbal, dan hanya tinggal menunggu permasalahan, peresmian dan kontrak saja. Rasanya, segala ekspektasi tinggi akan Khamzat telah kembali. Dari yang dulunya dianggap sebagai salah satu talenta paling sia-sia di UFC, kembali menjadi calon juara masa depan, sekaligus pegulat terbaik dalam seluruh divisi, serta organisasi UFC untuk sekarang ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin tahun depan kita bisa melihat sang serigala, Khamzat Chimaev, sebagai juara middleweight?